Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang PPH 15 Pelayaran dan Penerbangan. Sebelum kita mulai memaparkan materinya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ricardo, yang kedua ada Aulil Albab Firdaus, yang ketiga ada Faisal Dimas Malik, yang keempat ada Dani Amrullah, yang kelima ada Farid Fajrul, dan yang terakhir ada Syarial Al-Fauzi Purnomo. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada definisi dari sewa dan latar belakang PPH 15 Pelayaran dan Penerbangan. Yang kedua ada dasar hukum pengenaannya PPH 15 Pelayaran dan Penerbangan. Yang ketiga yaitu ada tarif yang ditentukan PPH 15 Pelayaran dan Penerbangan. Dan yang keempat yaitu mekanisme pemotongan PPH 15 Pelayaran dan Penerbangan. Yang terakhir yaitu bagaimana tata pembayaran dan pelaporan PPH 15 Pelayaran dan Penerbangan. Yang pertama ada definisi dan latar belakang, yaitu PPH pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang wajib pajaknya diberikan peluang penerapan norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan dari WP tertentu. Sebab diberikannya pasal 15 yaitu penggunaan norma penghitungan khusus adalah untuk menghilangkan kesukaran dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi golongan WP tertentu. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum PPH 15 ini sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPH yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Sejak saat itu, PPH pasal 15 ini dirubah baik dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 maupun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Diteruskan dengan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya seperti Peraturan Dirjen Pajak, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan. Untuk PPH pasal 15 Pelayaran dalam negeri, dasar hukumnya yang pertama KMK 416 KMK.04 1996 berlaku sejak tahun pajak 1996. Yang kedua SE 29 PJ.4 1006. Untuk PPH pasal 15 penerbangan dalam negeri, dasar hukumnya yang pertama KMK 475 KMK 04 1996 berlaku sejak tahun pajak 1996. Yang kedua SE 35 PJ4 1900. Selanjutnya, ada tarif PPH 15 Pelayaran dan Penerbangan. Untuk tarif PPH 15 Pelayaran dan Penerbangan dibedakan sesuai dengan masing-masing jasa. Untuk jasa pelayaran dalam negeri dikenakan sebesar 1,2% dari peredaran bruto, lalu penerbangan dalam negeri yaitu 1,8% dari peredaran bruto, dan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dikenakan 2,64% dari peredaran bruto. Angka seperti 1,2 dan 1,8 didapatkan dari perkalian antara tarif PPH yaitu 30% dikalikan dengan penghasilan neto, yaitu sesuai dengan masing-masing jasa. Misalnya saja, jasa pelayaran dalam negeri dengan tarif penghasilan neto 4% yang nanti dikalikan dengan 30%. Oleh karena itu, makanya muncul angka seperti 1,2 dan 1,8. Sebenarnya tarif untuk PPH pasal 15 itu adalah 30%. Namun, 1,2 dan 1,8 ini hanyalah untuk mempermudah perhitungan saja.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pemotongan PPh pasal 15. Mekanisme pemotongan PPh pasal 15 sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dalam hal pelayaran dalam negeri. Yang kedua yaitu dalam hal penerbangan dalam negeri. Dan yang ketiga yaitu dalam hal pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Yang pertama yaitu dalam hal pelayaran dalam negeri. Mekanisme pemotongannya yaitu untuk pemotong dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan dengan pemotong pajak, maka pemotongnya adalah pihak yang membayar atau terutang. Jika dalam hal penghasilan diperoleh bukan berdasarkan perjanjian persewaan dengan pemotong pajak, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor sendiri PPh yang terutang. Jika pengguna jasa adalah bukan pemotong pajak, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor sendiri PPh yang terutang. Pemotongan dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan peredaran neto atau mengalihkan tarif pajak dengan tarif neto dengan peredaran bruto. Jika terdapat pihak ketiga sebagai pemotong, maka wajib pajak dapat meminta bukti potong kepada penyewa yang sebagai pemotong. Yang kedua yaitu dalam hal penerbangan dalam negeri. Mekanisme pemotongannya yaitu untuk pemotong yaitu penyewa yang merupakan badan pemerintah subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Melakukan pemotongan PPh pasal 15 sebesar 1,8% dengan peredaran bruto. Jika terdapat pihak ketiga sebagai pemotong, maka wajib pajak dapat meminta bukti potong kepada penyewa yang sebagai pemotong. Dan yang terakhir, dalam hal pelayaran dan atau penerbangan luar negeri, mekanisme pemotongannya yaitu untuk pemotong dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan, maka pihak yang membayar atau menyewa wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang. Jika dalam hal penghasilan selain berdasarkan perjanjian persewaan, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri wajib menyetor sendiri. Melakukan pemotongan PPh pasal 15 sebesar 2,64% dari peredaran bruto. Tata cara pembayaran dan pelaporan PPh 15, pelayaran dan penerbangan. Secara umum, pelaporan diserahkan pada tanggal 20 di bulan pembayaran pajak juga dilakukan. Namun, tanggal jatuh tempo pembayaran pajak itu sendiri bervariasi, tergantung dari bentuk perusahaannya. Yang pertama, jika perusahaan pelayaran dalam negeri, dalam hal pihak penyewa tidak melakukan pemotongan atas PPh pasal 15 atau bukan pemotong pajak, maka pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Lalu dalam hal pihak penyewa sebagai pemotong pajak, maka pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Lalu yang kedua, penerbangan dalam negeri. Dalam hal pihak penyewa tidak melakukan pemotongan atas PPh pasal 15 atau bukan pemotong pajak, maka pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam hal pihak penyewa sebagai pemotong pajak, maka pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan terakhir, pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Dalam hal pihak penyewa tidak melakukan pemotongan atas PPh pasal 15 atau bukan pemotong pajak, maka pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Lalu, dalam hal pihak penyewa sebagai pemotong pajak, maka pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.